كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Terima kasih Mas Novel sudah membacakan tilawah pada siang atau sore hari ini. Selanjutnya kita akan melihat profil singkat dari narasumber kita. Ya, ini sudah hadir pada siang atau sore hari ini Ustadz Ahmad Sarwat. Beliau adalah founder dari Rumah Fikih Indonesia. Beliau juga adalah direktur Darul Ulum BU Center. Kemudian beliau mengasuh konsultasi syariah online. Kalau mungkin teman-teman sudah dulu pernah ada era Muslim, warna Islam, terus ada konsultasi syariah dan yang lainnya. Ustadz Sarwat banyak memberikan konsultasi tanya jawab tentang berbagai hal yang terkait dengan syariah. Secara online dan juga di website beliau rumahfikih.com juga menerima konsultasi tanya jawab. Kemudian pendidikan beliau adalah S1 di Libya, kemudian S2 di Institut Ilmu Quran Jakarta dan beliau juga menyelesaikan studi S3-nya di Institut Ilmu Quran Jakarta. Perkenalan saya dengan Ustadz Ahmad Sarwat ini lumayan unik ya, Ustaz. Beberapa tahun silam ya. Saya mengenal beliau ketika beliau masuk konsultasi syariah di era Muslim. Kemudian saya tidak sengaja menyampaikan ke beliau, Ustaz, ada celahnya nih di websitenya. Kemudian sejak itu lalu akrab sama beliau. Dan satu hal juga yang menarik dari Ustaz Ahmad Sarwat ini, walaupun beliau adalah background-nya syariah, S1 dan S3 syariah, tapi beliau juga adalah programmer PHP. Jadi kalau teman-teman lihat website-nya rumahfikih.com ini, beliau itu coding sendiri. Dan ada satu hal yang menarik, beliau cerita kepada saya, beberapa waktu lalu itu ada orang yang iseng ngehack website rumahfikih.com. Kemudian menyampaikan ke Ustadz Sarwat, ada celahnya. Kemudian tapi sama Ustaz Sarwat, karena mungkin ini adalah maksudnya cara coding segala macam memang beliau tidak memang untuk sekedar iseng aja untuk rumahfikih.com ini waktu itu. Kemudian setelah sekian lama ternyata si orang ini yang menemukan celah ini, hacker ini
mau hubungi beliau lagi, kok nggak diperbaiki Ustadz gitu. Malah hackernya yang apa? Yang menghubungi Ustadz Sarwat lagi gitu, seperti itu. Ya seperti itu. Jadi Ustadz Sarwat ini bisa program PHP seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah narasumber kita yang kedua adalah Muhammad Rashid Saputra. Beliau ini adalah founder Kurpo ya. Kurpo ini adalah startup yang bergerak di bidang education. Sebelumnya beliau adalah CEO Mahapati, salah satu startup IT di Indonesia. Sebelumnya beliau adalah bekerja sebagai konsultan HLR, konsultan di Nokia Siemens untuk Qatar Telkom di Qatar. Kemudian Agan Rashid ini juga adalah independent security researcher. Pendidikan beliau menamatkan S1-nya di STT Telkom ya. Seperti itu. Baik. Itu profil singkat dengan kedua narasumber kita. Selanjutnya kita akan melihat paparan dari Bro Rashid. Silakan. Jadi saya akan menceritakan sedikit terkait pengalaman selama ini di dunia IT security. Sebenarnya saya agak bingung waktu ditanya Mas Roni, Ustadz, ini untuk isi acara bareng Ustadz Sarwat, karena saya ilmu agama juga masih kurang, jadi saya bingung juga gitu topiknya seperti apa. Tapi dari Mas Roni sepertinya topiknya cukup menarik karena berkaitan juga dengan pengalaman selama ini. Jadi melihat istilahnya hacking itu dilihat dari sudut pandang agama ya, perspektif apakah halal atau haram gitu. Jadi saya mulai, tadi sudah sempat disampaikan oleh Mas Roni. Saya mulai belajar IT security, berkenalan juga dengan EHO itu sekitar tahun 2004 saat masih kuliah. Sejak saat itu hobi melakukan riset terkait IT security, belajar banyak juga dari teman-teman dari komunitas, dan hobi tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Alhamdulillah sempat juga mendapatkan kesempatan untuk membangun sebuah perusahaan, anak perusahaan dari salah satu grup bersama beberapa rekan ya, terkait IT security juga, teknologi keamanan. Dan untuk saat ini saya memfokuskan diri untuk membangun produk edukasi untuk IT security, ada salah satunya. Jadi saya ingin menyampaikan sebelumnya kata hacking itu saat ini udah mulai bervariasi gitu. Jadi kalau kayak kemarin itu baru-baru ini anak saya bilang ketika dia main Minecraft itu dia bilang ada istilah noob gitu. Saya juga kaget kenapa dia tahu tentang istilah newbie gitu, noob gitu. Ternyata pas lagi ditunjukin, saya cari-cari tahu, ternyata sudah masuk istilah itu noob, pro, hacker di permainannya anak-anak gitu. Terus kemudian ada juga saya pernah diajakin untuk jadi salah satu pembicara salah satu acara hackathon gitu. Ketika ditanya juga ada yang paham nggak makna dari hackathon itu tuh apa gitu. Jadi ternyata uniknya banyak yang kurang paham gitu. Jadi artinya dari situ sepertinya makna kata hack itu tuh udah bervariasi saat ini. Cuma karena awalnya saya akan coba untuk menceritakan bagaimana evolusi dari makna kata tersebut. Jadi nanti rencananya dari bagian akhir itu ini slide-nya, di mana saya harap mungkin bisa kita diskusikan, dan ini akan ditanyakan ke Ustadz Sarwat juga untuk makna halal haramnya gitu. Tapi sebelumnya sedikit sejarah, mungkin sebagian besar sudah tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu. Tapi kata hacker itu sebenarnya muncul sebagai culture zaman dulunya. Jadi tahun 1960-an itu terkenal di kalangan programmer, developer di MIT. Jadi yang ibaratnya hacker itu adalah programmer yang paling jago ibaratnya di MIT tersebut. Terus kemudian makna tersebut berkembang dan lebih dikenal dalam istilah untuk security related. Jadi tahun 70-80 ketika internet mulai berkembang, itu banyak hobis itu mulai terkoneksi satu sama lain, dan kemudian mereka mulai mengeksplorasi, dan dari hasil eksplorasinya ternyata mereka bisa masuk ke sistem lain. Dari situ kita bisa lihat sekitar akhir tahun 90-an, akhir tahun 80-an mulai banyak terjadi kejahatan di komputer, teknologi komputer, dan itu di internet.
dan itu melibatkan hobis-hobis tersebut gitu. Jadi bahkan banyak yang ditangkap dan juga udah mulai masuk filosofi, terus kemudian sampai muncul filmnya. Artinya mereka mau melakukan protes gitu. Kita kan cuman melakukan hacking ini atas dasar curiosity gitu. Jadi kenapa harus ditangkap-tangkepin saat itu? Karena waktu itu maknanya sudah mulai bergeser dan mulai mixing antara kejahatan dan juga ibaratnya kebaikan gitu, makna kata hacker. Kemudian di Indonesia, ini dari yang saya observasi selama ini, di sini ada cukup banyak rekan-rekan yang udah senior juga, kayak Mas Roni, Amar, gitu. Mungkin nanti bisa dikoleksi. Jadi 95-2000-an awal, mulai masuk internet itu ke Indonesia, terus kemudian anak-anak usia remaja itu pada mulai berkumpul di IRC. Jadi mulai mendiskusikan berbagai macam hal terkait teknologi. Mungkin Ustadz juga salah satu yang termasuk ya saat itu diskusikan di komunitas. Di antara komunitas tersebut itu banyak juga yang mulai menyentuh ke ranah security. Misalkan kayak di kampus ITB mereka paham security, terus kemudian ada cerita salah satu rekan mereka coba untuk ngehack komputer di jaringan lab rekannya gitu dan segala macamnya. Terus kemudian menariknya adalah banyak remaja saat itu belajar secara otodidak dan juga dari komunitas. Jadi tanpa ada, kalau sekarang kan udah berubah, udah bergeser ke keilmuan gitu. Jadi kayak misalnya kita security pun sebenarnya ada ilmunya, tapi saat itu tuh benar-benar belajar dari komunitas saja. Gitu. Terus kemudian mulai juga melakukan aktivitas yang nakal, mulai dari device, terus kemudian berubah menjadi kriminal gitu dengan motivasi uang. Ini salah satunya. Ini saya ambil juga dari internet. Jadi saat itu kan mungkin seperti yang kita tahu ya tahun 97-98 itu mulai bergejolak politik dan tadi sudah sempat disampaikan juga salah satunya di luar negeri itu dari PREC hacking itu maknanya filosofis. Nah dari situ dari filosofis kemudian ada yang mengatakan berubah menjadi anarkis gitu. Jadi saat itu mulai semakin mixing lagi. Dan hacking itu dijadikan sebagai salah satu metode untuk menyampaikan pendapat gitu. Jadi misalnya protes ke pemerintah dan segala macamnya. Mungkin kalau sekarang kita lihat device itu suatu hal yang biasa, tapi zaman dulu itu sesuatu yang menohok banget gitu, karena nggak umum. Kemudian tahun 2004 mulai profesional, jadi ada beberapa pihak yang saya tahu dari Belua Asia Pasifik, mereka mengumpulkan hacker-hacker dari underground itu untuk ibaratnya dipekerjakan gitu ya. Jadi hobi mereka di komunitas yang semula itu tuh mungkin nanti daripada berujung ke anarkis, lebih baik diwadahin dan kemudian dijadikan sebagai sesuatu hal yang positif. Itu yang keberhasilan Belua tersebut kemudian diikuti oleh perusahaan lain. Itu sebabnya mulai muncul istilah penetration testing, IT security audit, mulai banyak di Indonesia dan melibatkan banyak anak-anak dari komunitas. Nah, terus kemudian hacker ini terus berkembang, termasuk dalam hal tadi yang saya sampaikan, programming dan segala macamnya. Gitu. Nah, secara filosofi itu bisa kita bilang, ini yang saya dapat dan saya juga mempercayai filosofi ini, hacker itu terminologi bahwa seseorang itu antusias gitu mempelajari sesuatu. Jadi bisa jadi ketika kita bertemu dengan chef, dia itu tuh memasak gitu, memasaknya itu tuh benar-benar dengan niat hati, bagaimana caranya supaya ini tempe ini bisa menjadi makanan yang luar biasa enak misalkan. Nah itu juga salah satu filosofi hacker gitu. Jadi itu sebabnya kita bisa temukan sekarang makna hacker dalam dunia bisnis, dalam dunia marketing dan segala macamnya. Nah ini kalau dalam dunia IT, what hacker can do ibaratnya, jadi banyak teknologis itu, katakanlah ini yang dari saya yang baca, dari developer awal Facebook gitu. Jadi dulunya mereka itu melihat Facebook ini gratis, tapi mereka perlu menemukan sebuah bisnis model yang membuat Facebook itu bisa mendapatkan revenue, salah satunya lewat iklan. Terus kemudian mereka mempelajari di MIT itu kan selain teknologi, mereka juga mempelajari ilmu psikologis gitu. Jadi mereka bisa menemukan bagaimana caranya untuk memancing orang lebih banyak berinteraksi dengan Facebook gitu, dengan melakukan klik like, terus kemudian dengan komentar dan segala macamnya.
itu mereka tujuannya awalnya sebenarnya untuk iklan gitu, untuk biar orang lebih banyak engage dan kemudian untuk bisa mendapatkan revenue. Tapi beberapa programmernya 5-10 tahun kemudian ini ada yang cukup menyesali gitu, karena mereka melihat ternyata apa yang mereka buat itu membuat dunia itu semakin edik gitu. Jadi semakin anak-anak itu tuh mulai kayak semacam kecanduan, terus mereka jadi lebih banyak menghabiskan waktu di smartphone dan segala macamnya. Jadi ada beberapa itu seperti menunjukkan rasa penyesalan juga gitu. Dan mereka selalu pikir zaman dulu kayak ini salah satu co-foundernya Facebook, Sean Parker, dia mengatakan dia menemukan vulnerability in human psychology gitu. Jadi dia dari human psychology itu karena dia bilang itu istilahnya dia hacker, dia bisa membuat itu dan mixing dengan teknologi sehingga menguntungkan dan menjadi, tapi efeknya adalah menjadi seperti saat ini. Terus kemudian dari sisi IT security juga, what hacker can do, seiring dengan perkembangan zaman kita tahu mobil sudah bisa jalan sendiri, terus kemudian udah mulai ada smart home, terus kemudian nanti mungkin kulkas bisa diperbaiki secara remote gitu. Jadi udah teknologi itu udah mulai masuk ke sisi kehidupan manusia gitu. Jadi hacker itu tuh bisa melakukan lebih banyak lagi kerusakan sebenarnya. Itu salah satu efek negatif dari hacker dalam dunia security. Juga hacker itu berpikiran dan bersama-sama pemerintah itu membuat produk di mana offensive itu bisa dilakukan otomatis. Jadi karena sangat banyaknya mesin, manusia sudah IT pentest sudah semakin sedikit, jadi kita udah diminta untuk membuat produk gitu. Di mana produk tersebut bisa dipakai untuk salah satu resikonya adalah cyber warfare. Jadi ini nanti yang akan saya harap bisa menjadi suatu diskusi dari sisi sudut pandang agama gitu ya nantinya. Ini kalau kita masuk ke halal versus haram, sebenarnya ini juga salah satu pertanyaan saya pribadi juga, karena tadi sebutkan saya pernah perusahaan juga membuat produk IT security, dan katanya kalau membuat produk untuk pembelajaran gitu IT security bisa jadi nanti mengajarkan orang untuk hacking. Hacking dalam ranah keamanan, security itu udah mulai keluar dari dunia cyber. Sekarang kita tahu udah kamera itu ada di smart home, kamera itu di jalan, terus mereka banyak narkotik itu bersembunyi di end-to-end encryption. Intinya penegakan hukum itu pun membutuhkan sumber daya manusia yang setingkat hacker gitu. Jadi bukan cuma ahli security yang biasa-biasa aja, tapi juga udah ahli security yang memang setingkat hacker yang benar-benar elit gitu. Nah ini tadi sampai ke slide ini saya mau cerita juga tahun 2006 itu sempat masuk email ke kecoa waktu itu. Jadi ada orang yang dia intinya adalah menyampaikan bahwa ada proyek dari pemerintah itu untuk kepentingan negara, mereka mengumpulkan orang-orang dari komunitas underground yang berbakat untuk melakukan aktivitas hacking gitu. Jadi saat ini saya rasa ini bukan cuma masuk ke satu komunitas, tapi ke beberapa komunitas lain juga sempat dapat. Gitu. Jadi ini salah satu contoh juga bagaimana seharusnya kita menjadi pertanyaan juga bagaimana seharusnya kita menyikapi pertanyaan seperti ini, karena ada beberapa pertimbangan juga kan menyatakan nggak semuanya loh yang jadi target hacking itu mungkin baik buat pemerintah tapi tidak baik untuk sekelompok pihak yang lain. Contohnya ada yang menentukan kalau yang ternyata dijadikan target itu adalah ustadz gitu, atau misalnya pemuka agama tertentu, atau orang-orang yang menurut satu pihak itu tidak baik, tapi menurut pihak lain belum tentu dia tidak baik gitu. Nah itu menjadi dilematis tersendiri sebenarnya. Itu dari pengalaman selama ini kalau bisa saya simpulkan dan mungkin bisa menjadi subject to discuss juga berdasarkan pengalaman tadi dan terus kemudian berdasarkan dari filosofi hacking itu apakah membantu pemerintah atau institusi tertentu melakukan offensive hacking ya. Jadi karena hacking itu kan sebenarnya kalau security ada dua, defensive dan juga offensive. Apakah offensive hacking terhadap target tertentu merupakan tindakan yang dibenarkan? Gitu.
Terus kemudian kaitannya juga setelah tadi sudah sedikit disampaikan bagaimana efeknya ketika seseorang menjadi hacker baik dalam ranah security maupun non-security. Terus kalau zaman dulu kan ketika kita mau mengajarkan sebuah ilmu gitu kepada orang-orang tertentu, kita melihat dulu background checking dulu, kita tes dulu apakah integritasnya itu tinggi atau enggak gitu. Tapi kalau zaman sekarang dengan ada teknologi, dengan adanya Zoom, dengan adanya online learning, kita bisa mengajarkan ilmu hacking ini ke siapapun gitu. Dimana pemanfaatannya kita ya walau alam kita nggak tahu juga untuk apa gitu. Jadi balik lagi saya ingin mempertanyakan juga mungkin apakah mengajarkan teknik hacking kepada sembarang individu tanpa background checking terlebih dahulu merupakan tindakan yang bijaksana gitu sana. Dan terakhir ya balik lagi ke topik kita saat ini, bagaimanakah penerapan halal versus haram dari sisi agama terkait aktivitas hacking ini gitu. Jadi dengan mempertimbangkan mulai dari sejarahnya yang tadi sedikit disampaikan, terus kebutuhannya, terus kemudian juga yang paling penting adalah resikonya yang bisa dihadapi oleh masyarakat dan juga orang lain saat ini. Gitu kira-kira kalau dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bisa memahami keprihatinan dari Mas Rashid, di mana beliau startupnya saat ini adalah dalam bidang edukasi. Takutnya nanti ketika nanti beliau mengajarkan hacking kepada orang, nanti takutnya orang tersebut melakukan hal yang buruk, kemudian nanti jadi dosa jariah gitu, Ustaz ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Ustaz Sarwat. Kepada beliau, kami silakan, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Lumayan juga kita nih ya, ada 39 ya partisipan. Dan waktu saya diminta sama Pak Roni ini untuk ngisi acara begini, saya dikasih flyernya gitu, lalu saya taruh di Facebook saya. Tiba-tiba ada orang kritik, bedain crack sama hack aja nggak bisa, Ustadz tuh pakai sok-sokan segala gitu. Jadi saya dikritik katanya nggak ngerti perbedaan antara crack dengan hack gitu. Saya bilang yang bikin acara bukan saya kok, ini yang bikin acara para hacker gitu ya. Mereka menamakan dirinya hacker bukan cracker, terserah mereka kan, masa saya yang protes gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, memang di dalam media sosial tuh kadang-kadang ada orang yang pada sotoy-sotoy gitu, pada sok tahu padahal dia nggak tahu urusan gitu ya. Tadi dikatakan bahwa saya ini ngerti PHP MySQL, sebenarnya sih saya gadungan aja gitu, karena gara-garanya dulu saya kesel karena saya punya programmer tapi susah diatur gitu ya. Saya suruh kerjain nanti nggak selesai, udah sini gue yang kerjain lah, gara gitu doangnya ternyata susah gitu ya. Dan akhirnya saya bermazhab natif lah gitu akhirnya. Kalau zaman sekarang orang pada pakai framework apa segala macam, saya puyeng, udah natif aja ya pokoknya nih ini bisa dieksekusi, bisa jalan gitu. Masalah keamanan, wallahu alam bisawab lah, ada Roni ingin, ntar saya suruh aja ada Roni menyelesaikannya. Makanya tadi dia cerita bahwa saya lagi iseng-iseng bikin sebuah coding gitu, terus tiba-tiba dihack sama orang gitu. Saya diemin aja loh, gue lagi iseng-iseng pakai dihack segala. Kalau mau ngehack punya Polri kayak punya apa yang gede-gede, cuman kayak saya gini dihack segala. Gitu. Saya diemin. Dianya kesel gitu, Pak, kalau di hack tuh ya diapain kayak gitu, ya bodoh, orang saya masih belajar. Ya itu sekedar perkenalan saja. Jadi ya hacker ini sebenarnya memang dunia baru ya buat banyak orang, apalagi sekarang kita lagi baru saja gitu ya berkenalan dengan dunia internet gitu ya, walaupun sebenarnya internet sudah masuk lama. Tapi seingat saya sampai tahun 2010-an pun ini belum terlalu familiar. Kecuali setelah handphone dan internet itu menikah. Gitu. Dulu tuh internet. Kita tuh kalau mau buka email tuh kita harus ke mana, saya masih ingat tuh harus ke warnet dulu. Mau ke mana? Mau ke warnet. Mau ngapain? Mau ngecek email. Itu kan zaman dulu begitu kan. Tapi kemudian sekarang tiba-tiba gedubrak aja begitu, semua orang bisa muncul di Zoom. Semua orang tiba-tiba punya media sosial. Semua orang tiba-tiba punya ide apa segala macam. Jadi sesuatu dunia yang tiba-tiba gitu, yang melanda tiba-tiba begitu saja gitu ya.
Dan tiba-tiba juga akhirnya ini teknologi sesuatu yang sebenarnya sudah lama gitu ya, tapi kemudian orang karena baru kenal, ya akhirnya banyak juga sisi-sisi security yang belum garap gitu sebelumnya. Contoh yang paling seru nih yang sekarang nih kan kita lagi musim wabah nih kan gitu ya, lalu tiba-tiba booming nih Zoom gitu. Tiba-tiba juga muncul edaran di mana-mana, ya termasuk saya juga sering dapat warning itu, jangan pakai Zoom, tidak aman gitu, tidak aman dan sebagainya gitu. Itu banyak saya dapat gitu. Padahal saya bikin pengajian, ada 100 pengajian di bulan Ramadan ini pakai Zoom semua gitu kan. Terus saya tanya kepada yang yang ngasih saya warning itu, nggak amannya tuh kayak gimana sih gitu loh. Waduh, nggak tahu juga ya, pokoknya nggak aman deh gitu. Iya, tapi gimana nggak amannya? Coba contohnya tuh kayak apa gitu kan. Nah itu kadang-kadang yang ngasih warning-warning juga nggak nyambung juga. Sebenarnya kayak apa sih kalau ada Zoom bombing apa segala macam gitu. Saya cuma ingin menceritakan bahwa kita nih semua adalah newcomer, newbie gitu dalam dunia IT gitu kan. Sesuatu yang tadinya tuh hanya milik para katakanlah para programmer, para orang-orang di MIT sana dan sebagainya, tiba-tiba kemudian menjadi milik kita semua. Tiba-tiba emak-emak nih, ya emak-emak lincah di rumah tuh tiba-tiba sudah pinter banget pesan-pesan Gojek lah, pesan makanan, pesan pakaian dan sebagainya itu. Jadi dunia yang betul-betul masih baru dan kemudian orang tuh pada gamang. Gamangnya di dua sisi yang saya catat itu tadi dalam hal security gitu ya. Tentu itu memang karena mereka nggak menguasai banget gitu ya. Dan yang kedua dari sisi morality, moral. Ya media sosial itu kan orang tempatnya memaki-maki, bersumpah, menyumpah-nyumpahin orang, jelek-jelekin orang, kemudian juga termasuk ya kata-kata yang tidak senonoh dan sebagainya. Banyak orang dipenjara gara-gara melanggar ITE dan seterusnya kan. Karena itulah dunia yang baru buat mereka, yang mereka tuh belum tahu hutannya kayak apa gitu. Jadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Nah, saya menganggap bahwa hacker ini ya juga terkait dengan hal itu, tapi dari sisi security-nya. Orang banyak nggak ngerti, banyak nggak tahu gitu ya, menggunakan begitu banyak aplikasi atau platform gitu yang mereka pakai, yang mana kadang-kadang itu tadi nggak ngerti bagaimana cara penggunaannya, bahkan termasuk juga security-nya itu. Nah, jadi dengan demikian maka tadi seperti kekhawatiran yang disampaikan ya tentang kita ngajarin ilmu tentang bagaimana ngehack gitu ya kepada orang-orang yang masih baru, yang kita nggak kenal integritas dan sebagainya, itu kira-kira jadi dosa apa enggak tuh ya. Nah itu jawaban saya begini, kira-kira ya kayak kita ngajarin silat lah, kita ini kan pendekar silat nih ceritanya, ilmu udah banyak lah gitu ya kan, masa ilmu nggak diturunin, kita turunin gitu. Nah murid-murid kita itu ya memang kalau kurang-kurang bagus kita ngedidiknya itu, bisa jadi pada jagoan itu, jadi jagoan pasar, yang megang pasar di mana, di sono, nah itu bisa jadi gitu. Nah oleh karena itu ada satu kiat di kalangan para pendekar itu, kalau ngajar silat itu sisain 2-3 jurus gitu, jangan semuanya. Maksudnya apa? Ya maksudnya nanti jangan sampai gurunya dikalahin sama muridnya gitu. Jadi jangan semuanya dikasih, sisain beberapa jurus biar nanti kalau muridnya macam-macam, wah dia masih punya jurus yang pamungkas yang muridnya kagak tahu. Wah guru, ternyata saya kalah juga sama guru ya, walaupun guru udah tua. Ya lo gue kagak ajarin semua, ntar gue ajarin semua, lo ngalahin gue lagi, begitu ya. Nah, jadi memang penting sekali tentu integritas itu. Saya memandang begini, kebutuhan akan security ini memang sangat penting ya. Cuman kita juga nggak tahu gitu, karena kalau mendidik sebagai security yang benar-benar security dalam arti yang positif, itu memang dibutuhkan. Karena tadi saya bilang, orang lagi pada gamang ini, orang lagi pada euforia terhadap IT gitu kan. Nah, maka kebutuhan security itu menjadi sangat tinggi tentu saja kan gitu. Nah, cuman masalahnya begini, ibarat kata kalau kita butuh tenaga security dalam dunia yang nyata ya, polisi, tentara, ansip dan sebagainya, itu kan memang sudah jelas akhirnya tuh mau dibawa kemana gitu. Karena yang namanya akademi kepolisian misalnya, APOL gitu kan, nah itu mereka tidaklah melatih para taruna itu, para calon polisi atau para calon tentara lah sebut gitu, kecuali nanti mereka ya akan diterjunkan, akan dimasukkan ke dalam satuan tugas gitu, akan dapat pangkat, akan dapat jabatan, akan dapat ya istilahnya langsung menjadi bagian
keamanan itu sendiri, jadi bagian dari polisi itu sendiri, walaupun masih kopral-kopral gitulah di awalnya gitu kan. Nah, semua keahlian sebagai polisi itu kan pasti diajarkan kepada calon-calon taruna itu kan, semua diajarkan, termasuk juga diajarin cara nembak, diajarin cara ngebom, ya kan, bikin bom dan sebagainya. Ya, untuk pendidikan para marinir kan mereka diajarin survival lah, apa segala macam itu kan. Nah, tapi yang menarik adalah jaminan bahwa mereka itu diikat dengan Sabta Marga, dengan apalah gitu ya, segala itu semua, dan memang diterjunkan sebagai tentara yang resmi, diterjunkan sebagai polisi yang resmi. Mereka itu jadi keamanan. Pendidikan Hansip tuh walaupun cuman ya pelatihan di mana di Rindam gitu, sebulan 2 bulan suruh push up, suruh lari dan sebagainya, tetap aja mereka itu connecting gitu. Artinya mereka berada di bawah sebuah katakanlah institusi yang resmi sebagai institusi keamanan gitu ya. Jadi nggak apa-apa kan kalau yang kayak gitu. Nah, yang repotnya ini adalah begini, kita mendidik orang dengan tadi segala kemampuan, termasuk juga misalnya bela diri, terus kemudian kemampuan yang macam-macam gitu kan. Tapi outputnya itu tidak terorganisir gitu ya, tidak terorganisir sehingga nanti malah bisa menjadi istilahnya nggak bisa dikontrol. Ini setelah udah dikasih segala macam kemampuan ini, terus dia bisa melakukan kebaikan, tapi bisa juga melakukan keburukan. Maka kalau saya sih sebenarnya memang termasuk orang yang begini, kalau bikin lembaga pendidikan, ya atau katakanlah misalnya saya dunianya adalah pengajian gitu ya dalam bidang ilmu agama, saya lebih suka itu bukan mulai dari bibit, tapi lebih suka bicara mulai dari hasil akhir atau pencapaian terakhirnya itu mau jadi apa dulu gitu. Jadi baru nanti di breakdown ke bawah yang dibutuhkan tuh yang kayak gimana agar sampai ujungnya ke sana. Jadi misalnya gini, saya ingin melahirkan para ustadz. Akhirnya itu adalah jadi ustadz dengan segala kemampuan A, B, C, D, E dan sebagainya. Nah, mulainya dari situ dulu, baru ditarik ke belakang. Sehingga nanti waktu nyari bibit-bibitnya ini kalau bisa yang memang hasil akhirnya akan jadi kayak gini. Bukan dibalik, bukan yang penting bikin pendidikan aja dulu, ntar hasilnya kayak gimana, mau ditaruh di mana dan sebagainya, terserahlah nanti gimana. Nah, saya termasuk orang yang tidak terlalu suka dengan gaya yang pokoknya bikin pendidikan dulu, nanti hasil mau kemana terserah. Enggak, saya justru mau gini, kita butuh berapa banyak tenaga ustadz gitu kan, atau dokter misalnya, kita butuh berapa banyak tenaga dokter. Terakhir itu bakalan jadi dokter, kita butuh berapa dengan kualifikasinya kayak apa, baru kemudian kita menyiapkan, mencari calon-calon dokternya yang mau kita siapkan. Sehingga nanti begitu mereka sudah dapat pencapaian yang seharusnya, ini mau disalurkan kemana, ini jelas gitu. Saya ngajar di STAN kira-kira sampai 10-15 tahunan gitu ya. Nah, saya berpikir di STAN itu otomatis orang itu kalau udah lulus D3 gitu ya, kan itu ikatan dinas gitu kan, itu sudah memang akan ditempatkan di seluruh Indonesia, entah sebagai petugas pajak, bea cukai, apalah gitu kan, yang dibawa koordinasi dari Kementerian Keuangan. Mereka sudah punya gambaran ke depannya itu kita mau butuh apa gitu kan. Nah, setelah itu mereka bikin lembaga pendidikannya ya STAN itu gitu kan. Nah, jadi sudah diprediksi kita akan merekrut anak mahasiswa dari tahun sekarang, berarti tahun sekian mereka akan lulus, tahun sekian mereka akan menempati posisi ini semua gitu. Nah, cara kerja begitu tuh saya lebih suka gitu ketimbang udah yang penting kita bikin sekolah aja dulu deh gitu, yang penting muridnya banyak. Tapi ntar kalau udah lulus terserah mau ngapain, bodo amat gitu kan. Itu kalau menurut saya itu beban gitu. Itu malah jadi beban gitu. Nah, makanya mungkin masukan saya tadi tentang melatih atau mendidik para hacker dan sebagainya, kalau saya lebih suka memang grand design-nya tuh dibuat dulu gitu. Kita mendidik mereka, memberi bekalan ilmu mereka tuh mau kita jadikan apa sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya gini, oh nanti ke depan banyak pekerjaan nih, job-job yang bagian security dan sebagainya itu akan dibutuhkan sekian banyak gitu misalnya. Penelitian kita begitu kan. Oke, berarti sekarang kita siapkan orangnya. Nah, ketika mereka kita rekrut untuk kita didik, itu udah kita arahkan, lu bakalan ntar kerjanya ini gitu loh, ya kan? Bahkan kalau perlu belum lulus pun mereka udah dilamar oleh berbagai macam perusahaan itu. Nah, kalau emang begitu tuh, itu asik gitu. Karena hasilnya pun akan memuaskan kita. Karena ya istilahnya nanti kemanapun kita ketemu dengan alumni-alumni kita, wah itu mereka hormat semua sama kita gitu. Bukan orang yang kayak tadi pendekar-pendekar yang ngajarin silat kepada preman-preman pasar,
Begitu semua ilmu diturunin, kita malah dibunuh gitu. Jadi kan kita jadi kayak membesarkan anak macan gitu kan pada akhirnya. Nah itu yang mungkin konsepnya perlu juga dilihat gitu ya, bukan cuma sekedar membekali mereka dengan ilmu. Ini kan ilmu security nih kan. Jadi ilmu security kan gini, ya antara maling dengan polisi itu kira-kira ilmunya berjaban gitulah. Tapi ada yang mengatakan maling di atas satu langkah, satu langkah di depan dari polisi gitu. Jadi kalau polisi pinter, maling lebih pinter lagi gitu. Ya kira-kira kan dua itu. Nah kita kalau mau mendidik ya kita akan mendidiknya orang jadi polisi, bukan jadi malingnya kan gitu harusnya kan. Nah maka ketika lagi mendidik itu bekalan bagaimana agar mereka jadi polisi itu harusnya sudah masuk juga. Biar jangan kita malah memproduksi orang-orang yang potensi untuk menjadi malingnya atau masih bingung. Jadi polisi apa jadi maling ya? Jadi polisi apa jadi maling ya? Wah itu kita deg-degan juga. Wah gua gurunya nih, masa hasilnya malah dipakai buat kejahatan. Nanti kita juga yang repot pada akhirnya. Itu saya kira benar juga sih rasa deg-degannya itu. Maka saya kira jangan deg-degan aja. Ya udah sekarang gimana nih mau diarahin kemana gitu kira-kira para kader, para binaan kita tentu muatan moral ya, muatan istilahnya akhlak dan muatan logika secara keislamannya lah gitu kira-kira, atau nggak usah keislaman lah ke kemanusiaannya lah yang disentuh gitu ya, biar nanti hasilnya adalah mereka yang terampil, yang ahli dalam bidangnya, tapi juga secara moral mereka itu orang-orang yang baik gitu sebenarnya, gitu kira-kira. Saya balikin dulu kepada Mas Roni, kira-kira gimana tuh? Baik, terima kasih Ustaz ya. Atas pencerahannya. Ustaz, kalau misalnya saya mau nanya, kalau misalnya ada sebuah sistem yang tiba-tiba karena pemiliknya itu tidak mempatch sistemnya dan sebagainya, kemudian tiba-tiba ada yang take over, itu dari segi syariah atau fikihnya gimana, Ustaz? Analoginya? Analoginya sederhananya gini, kita kan misalnya kita nih orang yang ahli dalam bidang security ya, keamanan, terus kita ngelihat lewat nih depan rumah orang, kok pintunya ngablak, kok jendelanya kebuka, gitu-gitu semua gitu kan. Kita melihat sekilas, wah ini yang punya rumah nih benar-benar nggak peduli dengan keamanan gitu. Nah itu bagusnya sih kita datang ke rumahnya, ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak, Bapak yang punya rumah ini? Iya, ada apa? Enggak Pak, saya cuma ngelihat kok kelihatannya nih rumah pintunya pada kebuka, jendelanya apa enggak khawatir ada maling Pak, gitu kan. Nah, jadi kita menunjukkan semacam kayak kepedulian, bukan apa-apa Pak, saya kebetulan kerja saya emang di bidang security, jadi saya tuh agak sedikit peka gitu kalau ada rumah kok kelihatannya mobil taruh di jalanan lah, motor taruh sembarangan, terus ya kayak gitu kan, hal-hal yang kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bagus banget kalau ada orang yang kemudian kayak kita yang ngerti security ini, kemudian kita silaturahmi dan kita sekedar mengingatkan saja sih, menyampaikan ini nggak aman Pak kalau kayak gini, bagusnya Bapak masukin lah, bagusnya dikunci lah, kalau perlu kuncinya didobel lah, apa segala macam, kita kan nggak tahu zaman sekarang kayak apa gitu ya. Ini saya kira yang bermoral tuh kayak gitu harusnya gitu. Saya pernah mendengar sebuah kaidah fikih saat ketika suatu barang misalnya kayak kuda atau apa gitu yang tidak dijaga oleh pemiliknya, kemudian tiba-tiba diambil oleh pencurinya nggak salah, gimana Ustaz? Bukan pencurinya nggak salah. Jadi begini, dalam hukum kriminalitas Islam atau kita sebut dengan hukum jinayat, yang namanya mengambil harta yang bukan miliknya atau milik orang lain gitu ya, itu semua haram dan itu semua kejahatan gitu. Cuma nanti kalau diklasifikasi jenis kejahatan itu macam-macam. Ada yang namanya istilahnya sariqah gitu, pencurian. Ada yang namanya ghasab gitu, perampokan. Ada yang namanya ikhtilas gitu, mencopet dan sebagainya gitu. Nah, di antara sekian banyak jenis ragam kejahatan mengambil harta orang, ada yang namanya sariqah, itu yang di dalam Al-Quran, orang yang mencuri itu dipotong tangannya dipotong, gitu kan. Nah, tetapi untuk bisa dipotong itu syaratnya tadi, dia harus betul-betul yang namanya pencurian dalam arti yang sesungguhnya. Maka kalau bukan pencurian yang memenuhi syarat sebuah pencurian, walaupun itu ngambil barang orang dan haram dan dosa juga, tapi nggak dipotong tangannya. Contohnya gini, pencurian itu adalah mengambil harta orang yang disimpan dengan rapi, gitu. Itu dikatakan dengan pencurian. Jadi
antum misalnya punya motor tuh taruh di dalam garasi rumah, garasinya dikunci, motornya juga dikunci, dan pintu pagarnya dikunci. Tapi oleh maling itu jebol, dan motornya dibawa kabur. Nah, itu namanya pencurian. Nah, kalau sampai ditangkap dan terbukti ya di dalam pengadilan, maka pencurinya itu bisa dipotong tangan, gitu kan? Nah, akan beda kasusnya sedikit, walaupun sama-sama haramnya, dengan pencuri yang ngambil motor bukan nimpe. Jadi gini, kita punya teman gitu ya, terus teman lama gitu kan, terkenalan dan sebagainya, terus dia bilang saya pinjam motor dong, mau ke depan sebentar. Nah, kan kita kasih motornya, kita kasih juga STNK-nya dan kunci kontaknya gitu kan, dengan husnuzon ya dia kan cuma pinjam gitu. Ternyata dia nggak balik-balik, udah 2 tahun gitu kan. Nah, itu bukan kasus pencurian gitu, tapi itu haram juga, penipuan juga, dosa juga dan sebagainya. Cuman tangannya nggak bisa dipotong gitu aja. Nah, kalau tangannya nggak bisa dipotong, bukan berarti hakim nggak bisa menghukum, bisa. Tangannya nggak dipotong, tapi dicambuk 1000 kali, bisa gitu. Jadi ini cuma masalah variasi dalam jenis-jenis atau modus dalam mengambil harta orang lain tuh. Ada yang satu yang hukumannya langsung di Quran itu dipotong tangan, gitu, dipotong tangan. Nah, termasuk korupsi, nah itu nggak bisa masuk dalam konteks potong tangan. Karena koruptor itu bukanlah orang yang mengambil harta orang lain dengan cara menjebol. Dia nggak menjebol. Kenapa? Karena justru dia pejabatnya. Cuman dia main mata kong kali kong dengan pengawasnya. Ini eksekutif nih gitu ya, lurah, camat, apa segala macam gitu, menteri dan sebagainya. Nah, tapi kan dia punya pengawas. Pengawasnya siapa? DPR misalnya gitu. Nah, dia dengan DPR udah bikin anggaran yang kira-kira nih kalau kita tilep sebelah sini nih itu aman gitu kan. Kerjasama juga dengan KPK, kerjasama juga dengan macam-macam lah gitu kan. Jadi semacam menipu secara berjamaah gitu. Nah, itu kalau misalnya ketangkep, terbukti gitu, itu masuk pasalnya bukan pasal pencurian. Jadi tangannya nggak bisa dipotong. Tapi hukuman yang lainnya masih memungkinkan, gitu. Jadi jangan keliru dengan istilah kalau barangnya nggak dijaga lalu boleh diambil, bukan begitu. Kalau barangnya nggak dijaga nggak boleh diambil juga, dan kalau diambil tetap kejahatan juga, dan ada hukuman yang lain, cuman hukumannya bukan potong tangan, cuman itu aja sih babnya. Baik Ustaz, ini kayaknya topik yang menarik nih. Saya yakin teman-teman di sini sudah ada yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan diklik raise hand di aplikasinya. Nanti kita akan unmute untuk bertanya langsung kepada kedua narasumber kita. Atau yang mau bertanya juga silakan untuk ada di chat, via chat juga bisa, seperti itu. Silakan. Masih belum ada yang bertanya? Kalau begitu saya bertanya lagi nih, Ustaz. Yeah. Sekarang ini kan banyak lagi fenomena bug bounty, Ustaz. Bug bounty itu adalah kita ada misalnya ada berbagai platform yang menyediakan sekarang orang bisa melakukan mencari bug atau hole di sebuah aplikasi, dan ada berbagai macam yang menyediakan itu adalah Bugcrowd, terus ada HackerOne dan sebagainya. Nah, di salah satunya itu adalah yang menyediakan bug bounty itu adalah ada sebuah sebuah aplikasi namanya Pornhub. Jadi Pornhub seperti itu. Nah, hukumnya gimana, Chat? Kita mungkin maksudnya itu mencari bug, kemudian nanti dari temuan atau bug yang kita laporkan itu kita dapat reward, entah itu berapa dolar dan sebagainya. Tapi ini adalah aplikasinya untuk Pornhub, sesuatu yang ya seperti itulah, Sob. Seperti itu. Kira-kira gimana, Sob? Seperti itunya itu apa? Jadi Pornhub itu kan dia untuk yang sesuatu yang berbau porno, Sob. Ya. Terus nggak, maksud saya gini, kita menggunakan itu atau apa istilahnya dapat itu atau apa? Jadi saya justru mau tanya di bagian itunya justru gitu loh. Jadi kita mencari celah keamanan dari aplikasi Pornhub tersebut. Kita laporkan ke penyedianya. Kemudian biasanya kita nanti akan dikasihkan reward, entah itu berapa dolar dan sebagainya, seperti itu, Ustaz.
Itu Ya, kira-kira kira-kira gimana, Sat? kayak anu ya, disuruh jadi keamanan, security di sebuah rumah bordil gitu kira-kira ya? Ya, Apa seperti itu gimana? mungkin ya. Ya, kira-kira seperti itu, Ya, Sat. ya. Ya, tentu ini kaitannya dengan secara keseluruhan, gini maksud saya. Jadi security di sebuah hotel gitu ya, itu akan beda dengan jadi security di sebuah nightclub gitu ya. Dan beda lagi jadi security di sebuah memang rumah prostitusi. Ya, jadi hotel tuh bisa saja orang tuh bawa bini orang gitu. Di dalam hotel tuh bisa saja di dalam restorannya itu ada wine shop gitu, bisa saja. Dan di dalam restorannya hotel juga bisa jadi ada lard, pork dan sebagainya gitu kan. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa gara-gara ada wine shop, ada lard, pork dan ada juga orang yang masuk hotel tuh bawa bini orang dan sebagainya itu berarti hotel tuh haram secara keseluruhan. Itu enggak gitu loh. Kenapa? Karena antara halal dan haramnya itu tetap ya secara umum lebih banyak yang halalnya daripada yang haramnya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan, gitu kan. Nah, akan berbeda levelnya dengan nightclub gitu. Di dalam nightclub itu kalau terjadi yang namanya orang pada mabok gitu ya, terus ya terjadi juga orang pada istilahnya pada berantem, keributan, bahwa di dalamnya juga terjadi ya prostitusi apa segala macam gitu di nightclubnya ya. Nah, itu dia nilainya udah beda dengan hotel gitu. Dan akan lebih beda lagi dengan rumah bordil yang memang dari awal itu memang jualannya jualan itu gitu loh. Nah, sekarang nih kita sebagai hansip, sebagai satpam gitu. Kerja ditawarin di 3 tempat itu. 1 hotel, 2 nightclub, ketiga rumah prostitusi. Ya tentu kita akan mengambil yang akhafu ad-dararain gitu ya. Akhafu ad-dararain itu yang paling rendah nilai madharatnya buat kita gitu. Nah, jangankan di hotel, di masjid pun juga bisa aja ada kejahatan dalam arti ada kemaksiatan gitu dalam masjid misalnya pengurus masjidnya DKM-nya korupsi gitu misalnya kan bisa juga ya. Nah, jadi ketika nanti kita lagi jadi security di bagian-bagian yang memang keharamannya itu udah meliputi segala sesuatunya, tentu jadi haram banget gitu. Tapi kalau ini sifatnya umum saja gitu, ada kemungkinan yang haram, tapi ada juga yang halalnya dan sebagainya, maka posisi kita tuh tidak seharam yang kalau semuanya haram banget gitu loh. Jadi apa yang antum sebutkan tadi itu bisa jadi bahan pertimbangan. Ini nih isinya keharaman semua kah? Atau sebenarnya nggak haram-haram amat, cuman bisa saja ada masuk yang haram-haramnya kan gitu ya. Nah itu sisi-sisi seperti itu tuh ya perlu jadi bahan pertimbangan juga. Pertimbangannya tentu cari yang level keharamannya itu lebih kecil, lebih rendah dibandingkan dengan yang besar. Kira-kira begitu. Baik, jazakallah Ustaz. Rekan-rekan di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Di raise hand-nya. Atau mungkin dari Rashid mau nanya lagi, silakan. Belum. Itu kayaknya ada yang mau nanya deh tadi. Belum. Di chatting. Ya, ada pertanyaan dari Tintin. Baik. Pak Ustadz, kalau kita bantu jagain security di bank dan menurut beberapa kajian dari para Ustadz bahwa bank itu riba dan uangnya juga riba, apakah berarti jika pihak luar yang bukan pegawai bank tersebut menerima reward atas memberikan informasi adanya celah keamanan juga termasuk riba? Apakah sama juga dengan bank syariah? Silakan Ustadz. Baik. Nah, itu tadi saya lagi mau ngasih contoh tuh. Pertama saya kan bilang hotel. Hotel ini kadang-kadang bisa jadi juga ya tempat maksiat, kadang-kadang gitu kan. Tapi lebih berat nightclub. Dan lebih berat lagi rumah prostitusi. Nah, kalau bank, saya posisikannya malah di sebelah sini nih. Dia lebih aman dari hotel. Walaupun ada ribanya. Kenapa kok saya bilang begitu? Begini coba. Antum bisa bayangkan nggak sebuah negara tanpa bank? Bisa bayangkan nggak sebuah negara tanpa bank? Itu kalau kita hidupnya di zaman Nabi sih oke-oke aja. Karena kan belum ada moneter, belum ada istilahnya belum ada mata uang, jadi orang pada masa itu bertransaksi ya sangat realistis dengan menggunakan keping-keping koin emas, koin perak gitu kan. Nah, tetapi kita udah hidup di zaman yang sudah tidak lagi menggunakan semua benda-benda alat tukar emas, perak dan sebagainya.
ya kita sekarang menggunakan sistem ekonomi seluruh dunia, termasuk Saudi Arabia dan sebagainya itu dengan bank, gitu loh. Jadi kalau misalnya gini, di dalam bank itu disinyalir ada yang ribanya, oke, memang ada ribanya, tapi nggak bisa antum mengatakan bahwa kalau di dalam bank ada riba, itu berarti gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga, itu nggak bisa. Kenapa? Antum bayangkan kalau di negara kita tidak ada bank, itu bagaimana kemudian uang rupiah itu mau dicetak? Kita nggak punya uang, ya kan? Saya nih contohnya, kemarin-kemarin ya sebelum pandemi, saya rutin ngisi pengajian di Masjid Baitul Ihsan, Bank Indonesia, BI, gitu. Ya namanya Ustadz habis ceramah pastilah dikasih amplop, dikasih honor dan sebagainya. Pertanyaannya, ini amplop yang saya terima, ini honor yang saya terima, itu halal apa haram ini? Karena yang ngasih itu pihak bank, bukan bank biasa loh, nih biangnya bank, gitu, Bank Indonesia, gitu kan? Nah kalau saya kemudian mengatakan Bank Indonesia haram, gitu, nggak boleh ada Bank Indonesia karena ada ribanya, bahkan dia biangnya riba. Nah, terus pertanyaannya gini, terus kalau kita mau bertransaksi beli sesuatu kan pakai duit. Di duit kita itu, baik yang 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, 2 ribuan gitu, itu ada tulisannya Banak Indonesia. Itu kan produknya Bank Indonesia. Jadi kalau kita tidak mengakui bank atau kita menafikan bank, mengatakan bank itu haram, harusnya konsekuensinya ya kita tidak boleh bertransaksi pakai uang rupiah. Nah, di mana di Indonesia ini ada orang mau dibeli barangnya bukan pakai rupiah, tapi pakai sekeping emas gitu. Nggak ada. Antum pindah ke Malaysia juga mereka pakai ringgit, kita ke Singapura pakai dolar, kita ke Saudi pakai real, dan itu semua adalah produk bank. Jadi nggak realistis kalau ada orang mengatakan bank itu haram, gitu kan? Tidak boleh dipakai, gitu. Ya kalau memang Anda serius nih bilang bank itu haram dan tidak boleh dipakai, harusnya semua uang Anda tuh Anda buang aja. Karena itu produk benda haram itu. Karena banknya kan haram, gitu kan. Nah, biangnya bank itulah Bank Indonesia. Kalau bank non syariah atau bank yang konvensional Anda bilang haram, gitu ya. Saya nggak ngomongin bank syariah nih, saya ngomongin bank yang konvensional. Kalau itu Anda bilang haram, maka biangnya yaitu Bank Indonesia itu lebih haram lagi karena dia bapaknya gitu loh. Ya kan bapaknya. Kemudian berarti kalau Bank Indonesia haram, berarti uang itu, rupiah itu, uang kertas itu tuh haram juga, gitu loh. Nah kalau Anda nggak bisa pakai uang rupiah, Anda mau belanja pakai apa? Ke luar negeri. Di luar negeri, dimanapun di seluruh dunia, itu berlakunya uang kertas itu yang diresmikan atau yang diproduksi oleh bank-bank mereka masing-masing, gitu loh. Jadi di dunia ini kita nggak bisa hidup nggak pakai bank, gitu. Nah, jadi bank itu sesuatu yang tidak bisa tidak, kan gitu ya. Bahwa di dalam bank itu ada praktek riba, kira-kira kayak gini nih, saya memberi contohnya ya. Kita misalnya nginep di hotel dah tadi contohnya ya, hotel. Di hotel itu ya, yang namanya hotel bintang 5 internasional gitu ya, itu di restorannya pasti ada itu menu-menu yang tidak halalnya, ada babinya, ada wine-nya gitu kan. Nah, apakah kita jadi haram nginep di hotel yang ada babi dan wine-nya? Kan tidak otomatis, gitu kan? Nah, kita mau apa nih? Mau keluar negeri naik pesawat. Ya pasti saja di dalam pesawat itu ada yang kafir-kafirnya gitu. Bisa jadi itu pilotnya orang kafir, bisa jadi pramugarinya orang kafir gitu kan. Bisa jadi di antara penumpangnya ada orang kafir dan boleh jadi di makanan yang beredar di dalam pesawat itu ada makanan yang tidak ada label halalnya. Tapi yang jadi pertanyaan kemudian, kalau makanan di pesawat tidak ada label halalnya, apakah kemudian kita jadi haram naik pesawat itu? Kan nggak bisa automatically begitu kita bilang, ya kan? Nah, maka saya melihat bahwa oke lah, ada yang berpendapat bahwa bank itu melakukan praktek ribawi. Tapi ingat, praktek riba itu bukan core bisnisnya dia gitu. Dia tidak bisa disamakan dengan rumah bordil, rumah prostitusi yang memang core bisnisnya adalah jualan zina gitu loh. Nah, bank itu bukan jualan riba, enggak. Ya sekarang begini misalnya, ini saya kasih contoh ilustrasi bank Islam ya, IDB, Islamic Development Bank. Itu kan ceritanya nih ya, dulu awal-awal tahun 70-an ketika baru booming minyak,
negara-negara Arab itu kebingungan karena mereka tiba-tiba jadi kaya mendadak dan bingung taruh duitnya di mana. Akhirnya mereka punya inisiatif naruhnya di Eropa, di Swiss gitu ya, di bank-bank sana. Cuman ada kendala. Kendalanya apa? Itu kan bank riba. Berarti kalau kita naruh di sana berarti kita istilahnya ikut riba dong gitu ya. Tapi dibandingkan mereka simpan di rumah itu lebih parah kan? Maka para ulamanya mengatakan begini, silakan simpan uang di bank konvensional di Eropa sana, tapi dengan satu syarat apa? Bunganya nggak boleh diambil karena itu riba. Jadi mereka istilahnya cuma numpang naruh duit aja, numpang nyimpen doang gitu ya. Nah, tetapi ternyata setelah bertahun-tahun lamanya, bunga yang tidak pernah mereka ambil itu akhirnya oleh bank itu disalurkan ke sosial. Jadi ada semacam, kita tuh kenal istilahnya kalau di kita tuh namanya CSR gitu kan, CSR. Nah, banyak proposal masuk kepada bank itu untuk dana sosial. Nah, ternyata itu sumbernya itu malah dari gereja yang bikin acara-acara kemanusiaan di berbagai tempat, termasuk di Indonesia, di Afrika, di mana dalam rangka kristenisasi. Nah, begitu ketahuan karena ditulis di majalah di mana itu di Kuwait itu Al-Mujtama gitu ya, gegerlah orang Arab itu. Berarti selama ini kristenisasi di dunia itu kita yang biayain berarti ya, dari bunganya kita yang kita nggak ambil gitu loh. Akhirnya keluar lagi fatwa baru apa? Sekarang bunganya ambil aja dah. Bunganya diambil akhirnya. Nah, setelah bunganya diambil, mereka bingung, gimana dong nih bunganya diapain? Nah, kenapa nggak bikin bank sendiri aja? Bikin bank, akhirnya namanya Islamic Development Bank yang ada di Saudi atau di Jeddah itu. Kemudian dari mana dana dasarnya? Ya dari bunga yang mereka punya. Ya, bunga-bunga yang mereka selama ini nggak ambil, itu mereka ambil dan mereka jadikan Islamic Development Bank. Kemudian manfaat dari IDB ini adalah G4G ya ke negara kita, ke Indonesia, kemana-mana. Itu untuk membangun infrastruktur di mana-mana. Jadi manfaatnya banyak sebenarnya gitu. Cuman memang ya agak sulit memisahkan dengan yang namanya ribanya itu sendiri. Nah, oleh karena itu, apakah ini riba yang haram yang kemudian kita jadi pokoknya sekali riba, tetap riba, hidup riba begitu? Ataukah ini sesuatu yang sebenarnya bisa istilahnya bisa dianggap ya bukan diabaikan sih, tapi masih bisa dimaklumi gitu ya? Karena mengingat begini, nanti ada juga kajian-kajian ekonomi kontemporer Islam gitu yang ternyata tidak memandang bunga itu sebagai riba yang dimaksud dalam Quran dan Sunnah gitu. Misalnya kajian-kajian yang dilakukan oleh Al-Azhar Mesir atau Darul Ifta Al-Misriyah gitu ya. Syekh Ali Jum'ah itu terus terang beliau mengatakan bahwa bank konvensional itu ketika mereka meminjamkan uang pada Anda untuk diputar sebagai usaha dan sebagainya, lalu Anda kena cas atau kena interest gitu kepada pihak bank, sebenarnya itu bukan riba gitu, tapi itu adalah istismar, itu adalah bagi hasil gitu. Yang mana itu juga dilakukan oleh bank syariah. Kita nih kalau pinjam duit kepada bank syariah, nggak mungkin banknya tuh nggak ngambil untung, tetap ngambil untung, tinggal dicari, istilahnya dicari delik-deliknya mana biar itu nggak jadi riba, tapi ada istilah-istilah yang itu nggak jadi riba, apakah namanya istilah bagi hasil, apa mudorobah, murobahah, dan sebagainya. Ada istilah-istilah kayak gitu, yang sebenarnya lepas dari semua istilah itu, prinsipnya tuh itu juga. Anda pinjem uang, dan Anda putar, lalu Anda punya untung, dari untung Anda itu, kami di-share dong keuntungannya, gitu. Sama prinsipnya dasarnya itu. Makanya kalau Al-Azhar Mesir dan sebagainya itu tidak menjadikan masalah bunga bank itu. Walaupun kalau Saudi ini, ustadz-ustadz para ulama Saudi, bank itu haram, bank itu haram. Kalau ulama Mesir, bank itu tidak haram. Nah, itu kan ada double kayak gitu kan. Nah, silahkan ribut lah nih para ulama gitu kan. Antum sebagai security, terus gimana dong? Gitu. Ya tergantung mazhab antum. Kalau antum ikut mazhab yang sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit haram, ya nanti nggak boleh kerja di bank, nggak boleh jadi security bank. Kenapa? Kan nanti punya prinsip. Katanya bank itu haram, gitu kan. Tapi kalau antum punya pendapat yang, masih ada ulama yang mengatakan itu bukan riba, nggak haram dan sebagainya, seperti Al-Azhar dan sebagainya, ya itu masuk aja. Kenapa? Prinsip saya bank itu bukan haram. Kenapa? Ya karena para ulama beda pendapat, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Saya ikut pendapat yang bilang halal. So what gitu loh. Nah, gitu kan. Ya jadi tergantung mazhab fikihnya si programmer si hacker itu sendiri sebenarnya. Yang jelas antara halal dan haramnya bank itu khilafiyah di antara para ulama kontemporer gitu. Saya punya banyak teman yang mereka tuh anti dengan bank konvensional gitu kan. Pokoknya haram. Mereka ada di MUI, ada di mana-mana, haram gitu lah pokoknya. Tapi ketika saya tanya, minta nomor rekening dong, saya mau transfer nih. Yang dikasih ke saya rekeningnya BCA gitu. Saya bilang katanya haram.
Enggak, kalau buat nerima transfer nggak haram. Oh ya udah nggak apa-apa. Atur aja, Allahumma turja, saya bilang gitu. Ya, oke. Baik, jazakallah Ustaz. Jadi semoga bisa membuat lega ya Tintin nih, yang katanya mau laporkan banyak bugs. Oke, ada pertanyaan lain dari Yazid Ihsan. Assalamualaikum. Mau nanya Pak Ustadz, kalau misalnya kita menggunakan Windows bajakan itu maksudnya kategori dosa apa enggak ya Ustadz? Mohon ininya bimbingannya, pencerahannya. Silakan Ustadz. Saya sih kalau bicara tentang software bajakan itu melihatnya bukan dari haram, halal haram atau dosa tidak dosa, tapi dari tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan. Jadi gini, atau tingkat edukasi. Sebagai orang yang mantan pengguna Windows bajakan, saya tuh dulu ya sering kena apa istilahnya zaman dulu tuh kena virus, kena worm, kena apa gitu-gitu kan ya. Karena kan bajakan hasil crack-an gitu. Jadi kan security-nya kurang lah gitu. Nah, setelah muter akhirnya ya kata teman-teman bilang, kalau mau aman beli aja yang resmi lah, yang berbayar gitu. Udah pokoknya selain halal barokah dan juga aman gitu kan, walaupun nggak aman 100% banget, tapi paling tidak ya kan selalu ada patch yang selalu diupdate apa segala macam gitu kan, nah, gitu. Tapi ini dulu ya kasusnya. Kemudian Microsoft-nya sendiri kemudian juga mulai berpikir yang lebih maju lagi dikit, yaitu apa? Dia nggak bikin harga semahal-mahalnya gitu. Sudah mulai berpikir juga bagaimana caranya dia turunin harga juga gitu. Sekarang ada 365 gitu misalnya, ada macam-macam lah yang murah gitu ya. Bahkan ngebundling Windows-nya dengan laptop, ngebundling dengan gadget apa segala macam. Jadi kalau kita beli laptop otomatis nih Windows-nya sudah bukan bajakan nih gitu, tinggal Office-nya aja gitu kan misalnya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi yang tukang bajaknya itu sudah mulai tobat gitu. Nah, yang Microsoft-nya juga tobat juga, akhirnya ketemu di tengah gitu. Saya melihatnya kayak gitu. Ya, artinya sekarang kita bicara begini, saya pakai Microsoft nih, untuk kerja dapat duit, ya bagi-bagilah sama Microsoft-nya, walaupun Bill Gates-nya misalnya udah kaya banget gitu istilahnya. Tapi kan begini, biar bagaimanapun kalau saya punya sebuah produk, saya bikin gitu ya, dan saya bilang Anda kalau pakai bayar ya, terus tiba-tiba orang pada nge-crack, nge-hack apa segala macam gitu, main pakai aja di crack seperti itu. Ya tentu saya juga sakit hati juga. Saya punya buku nih misalnya, buku saya tulis capek-capek dan sebagainya, itu dibajak di Senin dan sebagainya gitu kan. Ya tetap aja saya nggak suka gitu. Bukan karena bukan karena saya pelit nggak mau bagi-bagi keuntungan sama orang, bukan. Tapi itu kan hak saya. Anda tuh main terobos begitu aja itu bukan masalah hartanya, tapi lu nggak menghargai gua lu kayak gitu kan kira-kira. Nah, ini walaupun Bill Gates itu orang kafir gitu ya, nggak mentang-mentang itu pabriknya atau industrinya itu milik orang kafir, lantas jadi halal gitu tuh enggak gitu loh. Nah, cuman begini, tadi saya bilang bahwa ini semua tergantung dari tingkat kesejahteraan. Saya berkenalan dengan para dosen saya yang orang Saudi, mereka secara kesejahteraannya udah maju dan edukasinya juga tinggi. Zaman segitu dulu itu ya nggak ada mereka yang pakai bajakan, mereka semua beli resmi gitu kan. Nah di Indonesia justru mau cari yang resmi malah nggak ada di masa itu, semuanya kerekan, semuanya bajakan gitu ya kan, ke Mangga 2 gitu kan. Kalau kita beli komputer gitu, komputer jangkrik zaman segitu tuh yang rakit gitu ya, ya itu sama dia sudah langsung otomatis diinstalin Windows, diinstalin Office, diinstalin semuanya gitu, lengkap gitu kan, paket lengkap gitu. Nah, karena memang kita berada pada belahan dunia yang lain gitu. Sementara di Saudi Arabia pada saat itu mereka sudah maju, mereka sudah ngerti hal-hal semua, di kita tuh belum gitu. Nah, ketika saya ketemu dengan dosen-dosen saya bilang, ngapain Ustaz bayar Windows beneran kayak gitu? Kan Yahudi mereka. Dia malah heran sama saya. Kalian ngapain nyolong-nyolong kayak gitu? Nah, kan gitu, kita main heran-heranan gitu sebenarnya. Tapi itu zaman dulu, sekarang udah maju lah. Emang masih ada orang pakai Windows bajakan? Emang masih ada orang jual VCD bajakan gitu? Ya mungkin ada kali ya kalau kita ke Mangga 2 gitu ya. Tapi ngapain juga kita nonton film yang hasil kerekan gitu? Kan udah ada Netflix
gitu, dan murah gitu. Jadi ngapain juga gitu ya sebenarnya gitu. Kalau tapi itu kan tergantung orang cara berpikirnya gitu kan. Nah maka saya sih nggak memandang mereka itu haram, dosa, masuk neraka, itu enggak. Cuman saya berpikir dibikin maju aja cara berpikirnya, ditingkatkan kesejahteraannya, nanti dia udah nggak akan melakukan hal yang kayak gitu-gitu lagi. Nah kalau dia masih melakukan kayak gitu, itu menunjukkan bahwa peradaban dia masih rada-rada mundur beberapa abad sebenarnya. Masih kayak zaman tahun 90-an gitu, beli VCD porno di mana tuh, di porno yang crack gitu kan, atau beli VCD bajakan yang nembak di bioskop, kemudian kalau ditonton tuh antara omongan dengan suara nggak nyambung, antara subtitle nggak nyambung, gambarnya miring trapesium karena ngambilnya dari samping gitu. Nah itu kan sering kayak gitu. Bajakan kan kualitasnya rendah banget sebenarnya kan, gitu. Ya walaupun juga ada beberapa software yang sampai hari ini masih ngaco juga gitu. Dia masih harganya semahal-mahalnya, dan saya belum pernah melihat, bukan belum pernah ya. Kebanyakan yang saya kenal sih orang kalau pakai Photoshop tuh rata-rata bajakan, nggak ada yang Photoshop resmi beneran itu, nggak ada. Kecuali perusahaannya maju banget gitu. Tapi kalau yang cuman Windows gitu-gitu kan harganya juga sudah terjangkau, murah. Baik, jazakallah Ustaz. Ya. Ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya bagaimana hukumnya jika meretas kemudian mengharapkan atau meminta imbalan. Misalnya jika tidak diberikan imbalan maka akan dibeberkan ke publik, seperti itu Ustaz. Gimana Ustaz? Ya itu mah udah kejahatan lah itu. Dari segi hukum IT sendiri udah jahat, apalagi dari segi ilmu agama gitu. Jadi kalau kita orang yang ngerti IT, terus kita tahu, tadi saya bilang ya, rumah tetangga kita kok kelihatannya pintunya kebuka kayak gitu, nggak aman dan sebagainya, saya bilang kita silaturahim, kita kasih tahu baik-baik, bukannya Mas, hati-hati loh Mas, ntar malam ada maling nih gitu. Terus kita kerjasama sama malingnya, tuh malah kita yang jadi malingnya, ya dosa lah gitu kan. Ya dosa lah gitu. Karena bisa jadi dia nggak tahu keamanan, bisa jadi kan gitu, nggak ngerti, terus malah dibobol, malah di apa dan sebagainya, atau malah diperas gitu ya kan, di apa namanya ya. Nah ini yang perbuatan kayak gini jelas haram lah. Saya kira hacker yang paling jahat pun tahu itu haram gitu loh. Hacker yang paling jahat pun tahu itu haram gitu. Apalagi hacker yang muslim kayak antum kan udah pasti tahu lah itu nggak boleh gitu kan istilahnya. Ya nggak juga begini, nggak mentang-mentang wah tapi kan tetangga kita tuh kafir tuh, dia Yahudi kafir tuh, udahlah kita hancurin gitu. Ya enggak juga gitu. Misalnya ada gereja nih, rumah ibadah orang non Islam gitu ya. Terus kok security-nya kurang bagus, padahal di dalamnya ada piano, ada macam-macam gitu. Karena pintu gerbangnya nggak dikunci, pintunya apa nggak dikunci, wah kita rampok yuk gitu, ya tetap nggak boleh, haram. Ngerampok gereja tuh haram loh gitu, walaupun tuh gereja gitu, walaupun tuh orang kafir, tapi tetap haram karena bukan harta kita. Ya kalau mau yang benar tuh gini, kita datang ke gereja itu, kepada pastornya kita bilang, Pak Pastor, ini pintu diperbaiki Pak, ini nanti kalau ada kejahatan gimana gitu. Loh situ kok ngasih tahu, ya kan saya biasa kerja di bidang keamanan, saya tahu nih kalau kayak gini nih rentan nih dengan apa. Bapak pasang CCTV dah, Bapak pasang alarm, pasang ini, pasang itu, pasang apa gitu kan. Nah, sebagai orang keamanan kan pasti tahu. Nah, kita gitu juga ketika ada satu satu aplikasi atau satu website atau apalah gitu yang kita tahu itu rentan ke ininya, kelemahannya, ya kita kasih tahu. Nah, boleh jadi nanti rezekinya dibalik. Seperti yang saya lakukan. Ada orang pernah bilang begini, Ustaz, itu webnya keamanannya parah tuh gini. Wah, saya jawabnya gini, ya udah, ente bisa perbaiki nggak? Bisa sih Ustaz. Ya udah, perbaikilah. Tapi gini Ustaz, saya kan kerja di mana-mana. Kalau saya ngerjain yang punya antum nih, ada harganya nih. Ya sudah berapa gitu. Ya udah kan. Nah, tinggal tawar-menawar aja gitu. Kan jadi bagus. Tapi jangan ngancem gitu. Artinya saya akan bantu, tapi kemampuan saya cuma terbatas gitu. Nah, sebenarnya saya bisa, tapi mungkin saya bisa ngajak teman-teman yang lain. Tapi ini ada biayanya gitu. Kalau mau biayanya segini, tapi kalau enggak ya mungkin nanti carikan lagi lah siapa yang bisa gratis apa segala macam gitu ya misalnya. Nah itu nggak apa-apa ya, kita sebagai orang yang ngerti keamanan kita menawarkan jasa gitu kan, tapi jangan maksa dan jangan ngancem, itu aja sih masalahnya. Cuman menawarkan jasa tuh nggak salah. Pintu rumah orang tuh kuncinya rusak kok, dan kita tahu rusak dan kita tawarin, Pak mau ganti kunci nggak, ini saya punya kunci yang bagus nih gitu. Itu nggak salah. Tapi kalau kita ancam, Pak, kalau Bapak nggak beli kunci dari saya, rumah Bapak akan saya rampok loh. Nah, itu yang nggak benar. Gitu ya. Oke. Baik, jadi kalau Ustaz. Kemudian ada yang bertanya dari Nani, silahkan.
Oh iya, oke. Rani. Iya, Rani, silakan. Kedengeran? Ya, Kedengeran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat kesempatan bertanyanya. Saya cuma mau nanya sih, yang tadi kan masalah jariah. Nah, sebenarnya kan kalau menyebarkan ilmu kan, kalau yang saya tahu kan, itu kan sebenarnya kan kayak sifatnya kan netral. Tapi kok ada yang bilang kalau nanti ada ngemanfaatin, nanti dosa jariahnya tuh jariah ke yang ngajarin. Tapi kok jadi agak gimana ya? Soalnya kan sifatnya itu tadi kan yang saya tahu kan netral. Bisa nanti negatif atau positifnya itu kan tergantung yang memanfaatkan sebenarnya. Nah, jatuhnya dosanya ini sebenarnya harusnya bagaimana? Maksudnya penjelasan yang itu gimana? Soalnya saya agak bingung juga sih. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Jadi saya tadi mengibaratkannya itu seperti guru silat. Ya, guru silat itu dia ngajarin kepada preman pasar ilmu bela diri. Nah, sambil dia ngajar, mestinya tuh masuk juga petuah-petuah, nasihat-nasihat gitu ya, yang positif gitu, sehingga nanti begitu muridnya pinter dalam ilmu bela diri, secara moralnya pun dia juga sudah dapat nilai-nilai, sehingga dia begitu dia udah ilmunya tinggi nih kita ajarin, dianya sendiri juga udah mulai berubah. Maka kalau tadi dibilang ilmu tuh bebas nilai, sebenarnya tidak, ya ilmunya bebas nilai, tapi waktu kita mengajarkannya, kita mengiringinya dengan nilai justru gitu ya. Jadi jangan sampai kita jadi sekedar ilmu yang bebas nilai dan kitanya pun sama sekali nggak berpikir nilai itu juga, enggak. Justru disitulah peranan kita sebagai Muslim gitu ya. Walaupun kita ngajarin bela diri gitu ya, cara mukul orang, cara jatuhin orang, cara gebuk orang, cara melintir tangan orang gitu kan, cara melumpuhkan orang dan sebagainya. Tapi petuah, nasihat dan sebagainya itu harusnya nyampe juga itu sebenarnya gitu. Karena apa? Karena biasanya murid sama guru tuh dengar gitu. Murid sama guru dengar. Maksudnya ya dia pasti akan perhatian lah, ini guru saya nih gitu kan. Nah, rata-rata guru silat itu, kalau guru silat beneran gitu ya, dia nggak cuma ngajarin cara kuda-kuda, cara mukul, cara banting, cara apa, enggak. Tapi filosofinya pasti dapat gitu. Apalagi silat kan, itu kan dari nenek moyang kita ya. Nah, biasanya yang ditempa itu adalah malah mentalitas dulu sebelum kemampuan main pukulnya itu. Biasanya begitu ya kan. Nah, filosofinya itu menjadi sangat tinggi. Maka ketika ada seorang guru gitu ngajarin ilmu ngehack satu program dan sebagainya, sambil dia mengajarkan teknik, sambil mengajarkan metode-metodenya itu, nilai-nilai moralnya itu harusnya masuk juga gitu. Nah, bahwa kemudian kita sudah menyampaikan, kita sudah istilahnya pesan-pesan moral kita udah lengkap lah, paket lengkap gitu ya. Ternyata dianya itu kok jadi kayak balelo, kayak dia kayak apa dan sebagainya, ya tentu memang sudah di luar yang kita. Sama lah kalau kita punya anak, anak kita tuh kan wajib kita didik secara baik gitu kan. Kita nggak bisa bilang, wah itu terserah anaknya sih mau jadi penjahat, ya nggak bisa lah. Tetap kita didiknya dengan cara yang baik. Kita ajarin sholat, kita ajarin ini, kita ajarin itu dan sebagainya, gitu semua lengkap. Bahwa kemudian nanti anaknya ternyata atas izin Allah itu ternyata jadi penjahat, naudzubillah gitu ya. Nah, itu tentu bukan orang tuanya lagi yang punya kesalahan. Cuman kalau anak itu jadi penjahat dan ketika ditanya, kenapa lu jahat? Bapak gua ngajarinnya ngerampok orang mulu tiap hari, orang dia nyontoin. Ya, kan kitanya perampok. Punya murid ya perampok juga ujung-ujungnya gitu. Makanya kalau kita punya ilmu tentang security yang baik itu, kalau gitu ngajar, waktu ngajar tuh bukan cuman cara ngebobol kunci orang aja yang kita ajarin, tapi filosofinya, akhlaknya, moralnya tuh harusnya masuk juga. Itu kira-kira. Itu ya, Mbak siapa tadi? Rani atau siapa ya? Rani, Ustaz. Ya. Okay. Baik. Jazakallah Ustaz. Ini ada pertanyaan satu lagi. Pak Ustadz, jika kita sudah di hiring secara full time oleh sebuah perusahaan, namun masih memiliki pekerjaan sampingan, apa hukumnya Ustadz? Karena pekerjaan teknologi saat ini kebanyakan flexible working hour, jadi memungkinkan untuk memiliki lebih dari satu pekerjaan. Jadi begitu. Ya, ini kayak curhat pribadi ya. Jadi gini. Banyak memang pertanyaan-pertanyaan yang tumpang tindih kayak gitu tuh ya. Sebenarnya saya nggak bisa jawab. Yang bisa jawab justru tempat antum bikin kesepakatan. Misalnya gini, antum dikontrak nih oleh satu perusahaan full time gitu ya. Nah,
dalam isi kontrak itu kan nanti ada klausul-klausul apa segala macam gitu. Nah, apakah masih dimungkinkan untuk melakukan side job yang lain selama misalnya tidak mengganggu yang utama gitu ya? Nah, hal-hal seperti itu harusnya sudah jadi bagian dari kesepakatan juga seharusnya gitu ya. Jadi nanti boleh tidak bolehnya mendapatkan side job, sampingan apa segala macam itu semua kembali kepada perjanjian yang disepakati di awal. Saya sering kasih ilustrasi begini. Kalau kita nginep di hotel, kan biasa tuh ada room boy itu ya yang suka bawain koper kita apa segala macam itu. Itu ternyata tiap hotel tuh punya kebijakan yang beda-beda. Ada hotel yang memang sudah menerapkan aturan no tipping. Tidak boleh ngasih tips kepada karyawan gitu. Tapi ada juga hotel yang membolehkan memberi tips gitu. Nah, kita tuh harus tahu dulu ini perusahaan, ini hotel, termasuk hotel yang membolehkan ngasih tips apa enggak gitu. Kalau hotelnya memang membolehkan, bahkan juga menganjurkan, ya kita kasih tips ya. Nah, tapi kalau hotel yang mengatakan tidak boleh ada tips gitu kan, ya sudah kita nggak ngasih. Jadi semuanya bukan kembali ke Pak Ustadz boleh nggak ngasih tip ke orang? Bukan masalah boleh apa nggak boleh. Perjanjian dan kesepakatannya itu kayak apa gitu. Kalau dalam perjanjiannya memang nggak boleh ngasih tip, ya udah nggak boleh. Tapi kalau dibolehkan, ya boleh-boleh aja. Jadi antum dikontrak secara full time, gitu kan? Nah, cuman begini, misalnya saya dapat job yang ya gini lah, tapi nggak akan mengganggu apa segala macam, itu kira-kira boleh apa enggak, gitu kan? Dalam kontrak tuh harusnya jelas itu, sehingga apabila kita melakukan side job yang lain dan sebagainya, tapi tidak mengganggu segala macam, tidak ada klausul yang dilanggar gitu loh. Itu kembalinya kepada dalil al-muslimuna 'inda syurutihim. Setiap muslim itu terikat dengan perjanjian yang dia buat. Nah, makanya kalau bikin perjanjian itu agak lebih detail sedikit lah klausul-klausulnya itu ya. Ya, misalnya gini, saya nih jadi security gitu ya, dikontrak oleh perusahaan all out gitu seluruhnya full time gitu. Tapi boleh nggak ya saya iseng-iseng bikin website? Boleh nggak saya iseng-iseng bikin apa gitu? Nah itu silahkan ditanyakan di awal. Nah, apakah yang dimaksud dengan full time itu saya juga nggak boleh ngapa-ngapain sama sekali? Nah, itu detailnya tuh kalau bisa disepakati di awal. Biar nggak salah paham gitu ya. Biar nggak salah kaprah gitu. Itu kesepakatan di awal. Baik. Baik, jazakallah Ustaz. Ya. Ini ada pertanyaan satu lagi. Ya. Bagaimana hukumnya carding, Ustaz? Carding itu istilahnya mengambil data kartu kredit orang, kemudian dipakai sendiri untuk beli barang dan sebagainya seperti itu, Ustaz. Ya kan tuh mencuri dari awal udah ketahuan lah. Tapi kalau misalnya gimana? Kalau misalnya dipakai buat nyumbang untuk ke masjid dan sebagainya, ya nggak boleh lah. Nggak boleh. Merampok orang terus duitnya buat menyumbang masjid, ya nggak boleh, haram lah itu dari awal. Namanya juga udah carding, udah ngambil harta orang, udah nggak boleh. Paling-paling kalau yang agak sedikit jadi pertanyaan tuh gini, boleh nggak sih ngambil data-data kartu kredit orang lain? Data-datanya tuh maksudnya untuk ditawarkan kepada mereka. Apa sih yang sering terjadi tuh kayak sekarang lagi ada katanya datanya dijual kepada pihak lain sehingga nanti kita malah jadi kena penawaran terus-menerus apa segala macam kayak gitu-gitu kan. Nah, itu tidak mengambil harta orang tapi mengganggu gitu loh, mengganggu karena apa? Karena ini orang tiba-tiba telepon mulu sih nawarin kartu kredit lah, nawarin inilah, nawarin itu. Sebenarnya ya terus terang aja ada juga beberapa jamaah pengajian tuh yang ngaku saya sebagai telemarketing Ustaz nih. Saya haram nggak ya? Telemarketing maksudnya gimana? Ya saya suruh nelpon-nelponin orang gitu untuk nawarin kartu kredit gitu. Oh, terus itu dapat datanya dari mana? Ya kita beli di pasar gelap. Nah, itu yang kayak gitu-gitu tuh yang agak sedikit bermasalah gitu. Tapi nggak haram secara langsung karena nggak ngambil harta, cuman gangguin orang. Itu persis dengan tukang bangunin sahur di musim Ramadan ini, ya. Bangunin sahur tuh bagus, tapi kalau tiap 5 menit teriak-teriak mulu pakai speaker sama gembrang-gembreng panci lewat depan rumah, ya itu nggak jadi bangunin sahur, nggak jadi kebaikan, malah jadi keburukan. Orang malah doain, semoga kena corona lo, gitu. Kenapa? Gangguin orang tidur, gangguin orang lagi tahajud, gitu ya. Nah
Nah, jadi kalau carding dalam arti memalsukan dokumen dan kemudian menggunakan kartu kredit orang dan sebagainya sehingga orang lain malah yang nanggung jelas haram pastinya. Oh, ini ada pertanyaan. Insya Allah kita sampai jam berapa saat levelnya? Terserah nih jam berapa nih? Sekarang udah 2:30 ya. 2:30 ya. Sampai kalau ada pertanyaan sampai jam 3 kita lanjut ya, Ustaz. Ini ada pertanyaan satu lagi. Ustaz, ada pertanyaan titipan. Nah, ini benar titipan apa pertanyaan dia sendiri nih? Gimana kalau kita ambil dokumen yang sengaja ditutup-tutupi, semisal Julian Assange dengan Wikileaks-nya? Itu, Ustaz. Jadi Julian Assange ini adalah dia punya situs Wikileaks, dia menampilkan dokumen-dokumen rahasia dari beberapa government dan sebagainya. Itu, Ustaz. Ya, sebenarnya tergantung niat dan tujuannya ya. Kalau niatnya cuma sekedar untuk tahu dan mempelajari gitu dan sebagainya, oke, bisa saja sih orang nge-hack itu dan sekedar istilahnya mau tahu apa sih yang terjadi gitu untuk mengetahui kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau itu digunakan untuk menjatuhkan orang lain gitu ya, untuk membangkrutkan sebuah perusahaan, untuk apa dan sebagainya, dengan cara mencuri dokumen dan sebagainya, itu ya against the law lah, itu melawan hukum lah, itu nggak boleh. Dan itu apa istilahnya secara ilmiah itu juga nggak bisa dijadikan sebagai dasar gitu kan. Dokumen yang bocor apa segala macam itu kalau secara jurnal ilmiah kan nggak bisa dijadikan sebagai dokumen gitu ya, nggak bisa disebut sebagai argumentasi gitu. Harus istilahnya hasil penelitian yang resmi, yang memang dipublikasi secara resmi gitu, bukan underground gitu. Masa tulisan ilmiah kok isinya underground semua gitu, cuman jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, kan gosip itu. Nah, kalau cuman gosip-gosip itu nggak sesuai dengan ketentuan ilmiah. Nah, jadi tergantung niatnya juga sih dan juga cara penggunaannya. Ini buat apa gitu? Mencuri dokumen yang kayak gitu itu sebenarnya judulnya buat apa nih? Ya, itu masih bebas nilai itu sebenarnya ya. Tapi ketika tujuannya untuk hal-hal yang negatif, untuk agitasi, untuk propaganda, untuk menjatuhkan lawan politik, untuk membangkrutkan sebuah perusahaan, untuk hal-hal yang negatif dan sebagainya, itu against the law, untuk melawan hukum gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Tapi bisa juga itu hal-hal yang positif gitu. Ya detailnya nanti kapan-kapan lah kita ngobrolin. Tapi nggak selamanya mendapatkan dokumen rahasia itu keliru gitu ya, nggak selamanya gitu. Ada juga yang bisa jadi positif juga. Oke. Baik, jazakallah Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Ada yang ingin bertanya? Silahkan bisa lewat chat ataupun bisa lewat raise hand-nya ya. Nanti kita akan unmute. Ini kayaknya Rani mau nanya lagi nih. Iya, silakan. Silakan. Ya mau tanya lagi sih, mungkin tentang gimana ya? Kan mau nanya, baiknya itu kalau misalkan kita dalam meng-hack untuk kebaikan, misalnya seperti kayak mau ngecek ada bug-nya atau bagaimana kan. Nah, itu baiknya itu kita perlu minta izin dulu, atau mungkin minta izinnya belakangan, kayak udah dapat dulu terus nanti baru bilang atau gimana. Soalnya banyak kasus seperti ini. Ada temen pas itu, dia tuh kayak cuma mau cari bug, tapi karena mungkin terkendala, mungkin dia belum bilang, tapi ketika udah laporannya malah kena marah sih, kayak gitu. Ibaratnya malah parahnya tuh kena tuntut gitu lah. Terus itu kayak gimana ya? Terima kasih. Ya tergantung sikap orangnya sih ya. Jadi kayak gini. Saya pernah juga, rumah saya ini punya kebiasaan pintunya tuh kebuka gitu. Lalu ada tetangga saya yang ngomong dan mengingatkan saya gitu. Nah, cuman tergantung caranya dia mengingatkan juga sih. Ada yang mengingatkannya sok tahu banget. Woi, pintu tutup tuh, ntar ada maling lo gitu ya.
Jadi cara ngomongnya saja udah nggak ngenakin gitu. Jadi sayanya malah kesel. Diingatkan, cuman sayanya sebenarnya harusnya terima kasih ya. Tapi saya kesel karena gayanya gitu. Gayanya kok kayak gitu. Lu ngapain ngeliatin rumah gua melulu, lu mau maling gitu. Kesannya kan kayak gitu kan. Nah, makanya tadi saya dari awal tuh sudah mencontohkan kita silaturahmi baik-baik gitu ya. Kenal dulu sama orangnya dan sebagainya. Sehingga keberadaan kita tuh nggak dianggap sebagai stranger gitu, sebagai siapa lu gitu kan. Nah, setelah kita kenal baik, lalu kita menyampaikan hal-hal yang sekiranya bisa jadi masukan gitu. Jadi kemarin tuh ya ketika saya sering nge-zoom gini nih, ada salah satu jamaah bilang, Ustaz, mohon maaf nih, saya sering dapat warning gitu ya tentang pakai Zoom tuh nggak aman dan sebagainya gitu. Tapi karena saya kenal baik sama dia, saya nggak tersinggung gitu. Cuman saya bisa jadi tersinggung kalau diingatkan oleh orang yang saya kenal juga kagak gitu kan. Terus tiba-tiba dia main langsung menghajar aja, ya sayanya tersinggung gitu kan. Nah, oleh karena itu maka gini, ketika kita mau mempelajari apakah ada bug dalam suatu satu program yang dibuat dan sebagainya, nah delivery-nya itu yang justru yang penting gitu, delivery-nya. Gimana caranya memberitahu kelemahan rumahnya orang gitu ya, tapi orang itu nggak marah, itu masalahnya gitu loh. Cara mendeliverynya itu sebenarnya yang menjadi titik acuan kalau menurut saya. Nah sekarang kalau kita nggak memeriksa, gimana kita mau ngasih tahu ada masalah? Kan kita meriksa dulu kan, ya namanya meriksa kan sama para hacker dan sebagainya juga berupaya untuk menjebol kan. Nah kita tentu dengan niat yang baik, kita usahakan, kita coba ya, kita jebol gimana nih, jebol nggak nih? Kalau di website itu kan dulu ada SQL injection, ada apa segala macam, coba gitu kan, ternyata lemah gitu. Kita udah tahu sih sebenarnya. Nah tinggal satu lagi di masalahnya, kira-kira orangnya ini ya, yang kita sampaikan orang yang tepat apa enggak gitu. Kalau orang yang tepat gitu ya, nah kita tinggal ngomongnya itu caranya yang bagus, yang baik gitu. Karena biar bagaimanapun, kalau kita memberitahu kepada seseorang tentang kelemahan dia, pasti itu defaultnya adalah dia defense, gitu. Dia defense, gitu. Apalagi kalau orang yang kita kasih tahu tuh dia nggak kenal kita, dia pasti akan macam-macam gitu, malah dituntut balik. Nah, tapi gini, saya dengan Roni misalnya, saya udah kenal baik, terus tiba-tiba Roni ngasih tahu, Ustaz, itu ada masalah tuh, ada bug, ada hole, ada apa gitu yang nggak secure dan sebagainya. Yang ngasih tahu orang yang saya tahu gitu kan. Ya tentu saya bilang, wah makasih banget nih udah dikasih tahu. Ya kan gitu kan, sayanya malah seneng. Jadi orang itu kan secara psikologis tuh ngelihat, ini siapa nih orang nih? Jangan-jangan dia malingnya gitu kan. Lu ngapain lu memperhatikan kelemahan-kelemahan rumah saya gitu? Ada apa niatnya jelek ya? Jangan-jangan kan gitu ya. Tapi kalau emang udah kenal baik gitu, atau istilahnya pendekatannya itu bagus gitu ya, tentu orang nggak akan tersinggung. Bahkan terima kasih atau udah dikasih tahu, dibantuin apa gitu kan. Kita juga datang dengan menunjukkan itikat baik, bukan dengan niat gua peres nih gitu. Jangan. Ya, kan orang juga curiga. Lu ngasih tahu kelemahan maksudnya apa? Mau ini ya, mau meres ya. Kan suka begitu kadang-kadang orang udah tahu duluan gitu. Makanya kita harus hati-hati juga menyampaikannya. Baik. Baik, jazakallah Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Ustaz. Yang terakhir ya, sebelum kita tutup. Yang pertama adalah Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, di masa sulit seperti pandemi saat ini, bolehkah kita seperti menghack kuota data provider? Karena sebagian provider menawarkan kuota yang tidak bisa dipakai 24 jam. Sedangkan banyak mungkin teman-teman di luar sana yang harus work from home tapi kesulitan untuk beli paketan. Kira-kira gimana Ustaz? Segitu miskinnya kah kemudian harus ngerampok gitu istilahnya. Saya mau kasih sebuah perbandingan begini. Waktu itu pernah terjadi gempa bumi gitu ya, gempa kalau nggak salah daerah Banten apa segala macam itu. Kemudian sampai satu desa itu kelaparan gitu. Sehingga ada orang yang kemudian berinisiatif menjarah sebuah minimarket karena kelaparan gitu loh. Karena bantuan nggak datang-datang, tapi ini ada minimarket yang banyak makanan dan sebagainya. Lalu bolehkah hukumnya kita menjarah minimarket karena kita udah kelaparan, gitu?
Itu ditanyain ke saya jawab gini, antum jangan bilang istilahnya menjarah dong. Terus apa dong? Gini, istilahnya minjem. Minjem itu maksudnya bagaimana? Jadi gini, kita ini kelaparan, terus itu ada minimarket, cuman yang punya kabur, mengunci dan sebagainya. Nah, daripada kita mati kelaparan, kita niatnya adalah bilang, Pak, saya mau pinjem dong beberapa karung beras, makanan dan sebagainya untuk menyambung hidup, gitu kan? Sambil dicatat, gitu. Dicatat itu maksudnya apa? Ya nanti kalau keadaan sudah normal, saya ganti loh, gitu kan? Nah kayak gitu. Maka saya sarankan begini, Anda tuh kalau mau ngerampok minimarket, gitu kan, Anda rekam, ya, kenalin diri, Pak yang punya minimarket, nama saya ini, alamat saya ini. Saya pada kelaparan semua nih, orangnya sekian banyak nih Pak. Jadi mohon maaf nih Pak, saya ambil dulu aja ya, itu makanannya apa segala macam tuh ya, kan semua itu masukin cash register tuh totalnya sekian Pak. Nah Bapak nanti hubungin saya aja. Karena Bapak minimarketnya Bapak tutup gitu kan, padahal kita mau kelaparan semua nih, gimana dong gitu ya. Nah itu disampaikan kepada orangnya gitu. Jadi ini ngerampok tapi minta izin dulu, Pak. Kita mau ngerampok nih Pak nih, gitu ya kan. Maksudnya tadi kan alasannya bahwa wah kita lagi pandemi, lagi nggak punya duit, gimana gitu, kita susah nih gitu. Terus kita ngerampok, boleh apa enggak? Ya di masa Umar tuh orang yang mencuri makanan karena emang masa kelaparan itu tidak dipotong tangannya oleh Umar, karena daripada dia mati mendingan dia nyolong kan gitu ya. Yang penting nanti diganti. Nah, intinya tuh pada yang penting nanti diganti. Intinya di situ. Jadi kalaulah misalnya nih terpaksanya lah udah aku ngerampok deh gitu, ngerampok kuota apa segala macam itu kalau bisa ya kita hitung. Gitu. Kita hitung. Nah, sehingga nanti kalau udah balik lagi nih segala sesuatunya udah normal dan sebagainya, ya kita bilang itu utang. Kemarin saya terpaksa harus ngerampok Pak, gitu. Tapi saya mau balikin sih, saya nggak mau mati membawa dosa apa segala macam, gitu. Jadi saya nggak mengatakan boleh, ya, saya nggak mengatakan boleh ngerampok, tapi bolehnya adalah minjem, gitu. Dengan niat akan mengganti pada waktunya nanti. Keadaan darurat itu tidak otomatis menghalalkan segala sesuatunya, gitu ya, nggak otomatis menghalalkan, gitu. Tapi kalau untuk sementara dipakai dulu, gitu ya, dan dengan niat nanti diganti, semoga insya Allah akan kasih gantinya dan insya Allah kita bisa mengganti. Itu kalau menurut saya. Baik. Jazakallah Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu sudah ini dari Tintin nih, dari Tintin lagi Ustaz. Pak Ustaz mau nanya, boleh nggak nerima request dari orang untuk misalnya yang pertama take down website yang menyudutkan Islam, terus yang pertanyaan kedua ngehack email suaminya yang selingkuh? Kalau yang pertama tadi sih ya itu memang bagian dari perang cyber sih ya, ngehack situs-situs. Tapi gini dulu, ntar dulu. Ini ketahuan kafir bangetkah? Dalam arti memang dia musuh Islam, emang orang kafir, kafirnya kafir harbi dan sebagainya, atau jangan-jangan itu masih sesama umat Islam juga, cuman persaingan antar kelompok. Nah, ini yang kadang-kadang suka terjadi iltibas gitu loh, ya kan? Di kita kan banyak kelompok-kelompok nih, kelompok keislaman gitu ya, ada kelompok A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, sekarang nih memang kadang-kadang namanya kelompok suka berantem gitu, suka musuhan, saling mengkafirkan, musuh Islam lo, gitu kan, kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau pertanyaannya tadi terkait dengan seperti ini, saya bilang nggak boleh. Ini biar bagaimana masih Muslim juga, ya bahwa orang Islam dengan orang Islam itu bermusuhan, ya itu emang udah dari sononya kali ya, sengketa melulu. Mungkin dulu Allah menciptakan mereka dari tanahnya tanah sengketa gitu, jadi sampai sekarang sengketa aja nggak selesai-selesai gitu ya. Tapi persengketaan antara sesama kita Muslim itu tidak otomatis kemudian kita jadi berhak mengambil haknya dia. Menerobos rumahnya dia, mengambil kebebasannya dia, ngehack itu nggak sampai begitu, nggak boleh sampai itu. Nah, lain halnya kalau ini memang milik orang kafir, dalam arti memang isinya itu memang didedikasikan untuk perang terhadap umat Islam, merekanya kafir, kafirnya harbi, perangnya perang terbuka, gitu kan? Ya sudah, berarti memang kalau kita nggak nge-hack dia nge-hack kita, misalnya gitu kan. Perang kan begitu prinsipnya. Kenapa perang itu jadi hal dalam Islam? Karena apa? Kalau bukan kita yang bunuh dia, dialah yang bunuh kita, gitu ya.
Nah, tetapi kalau kondisinya belum sampai siap bunuh-bunuhan kayak gitu, maka perang yang namanya mencabut nyawa itu kan diharamkan dalam agama Islam, gitu ya. Kalau kita nggak habisi websitenya dia, maka dialah yang akan menghabisi website kita, gitu misalnya. Nah, kondisi kalau udah sampai titik itu ya jadi boleh, jadi halal, gitu kan. Kalau saya nggak nembak dia, maka dia akan bunuh saya saat ini juga, mati kan? Nah, oleh karena itu tembak duluan, itu istilahnya. Nah, tapi itu syaratnya satu, harus orang kafir, kafirnya harbi, yang memang betul-betul itu konfrontatif dengan Islamnya, memang muttafaqun alaih gitu. Cuman kalau saya sih melihat yang kayak gitu malah jarang. Yang sering terjadi adalah konfrontasi sesama tubuh umat Islam, itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Oke. Kalau yang pertanyaan kedua gimana, Sat? Ngehack email suami yang selingkuh. Susah ya? Ya gimana ya, saya nggak pernah ngalamin sih ya, tapi ya biasanya sih gini, suaminya lebih pinter lagi, dia kalau selingkuh dia nggak akan bisa dihack karena dia punya akun yang berbeda-beda gitu, itu akun jebakan aja, biar oleh istrinya dibuka, dibongkar, ternyata oh isinya gitu-gitu aja, padahal dia punya akun yang lain. Atau kalaupun mau selingkuh ngapain pakai email gitu, selingkuh aja, ngapain pakai email yang ketahuan jejak digitalnya, kan begitu, malah jadi ngasih tahu caranya ya. Tapi itu urusan suami istri, nah gitu. Jadi kalau udah antara suami dan istri, kita mundur aja, biarin dia mau ngapain kayak gitu, terserah. Seorang istri boleh kok ngambil harta suaminya, itu boleh gitu kan. Jadi kalau seorang istri kemudian mau bongkar akun-akun suaminya dan sebagainya untuk mencari-cari istilahnya kasus-kasus perselingkuhan, itu pertanda sih bahwa istri itu sangat cinta dan dia tidak ingin diduakan gitu. Jadi lihatnya kayak gitu harusnya sih sebenarnya. Dan memata-matai suami dalam rangka jangan sampai suaminya selingkuh dan sebagainya, ya itu masih dalam kadar yang dibolehkan lah gitu ya, karena mereka masih suami istri kan, masih ya satu sama lain tuh masih saling memiliki. Jadi saya melihatnya hukumnya nggak bisa diterapkan kalau mereka bukan suami istri gitu. Kalau bukan suami istri kan menerobos rahasia orang, mengambil harta orang itu kan haram ya. Tapi ini saya kasih contoh aja, istri itu nyolong duitnya suami itu pada dasarnya tidak dilarang atau tidak dosa gitu. Cuma ya menunjukkan itu sifatnya kurang baik gitu aja sih ya. Tapi nggak dosa karena memang suami wajib memberi sebagian hartanya kepada istri. Nah, cuma kalau dia pelit, itu kan Hindun pernah datang kepada Nabi. Suami saya ya Rasul pelitnya minta ampun gitu. Boleh nggak saya timpe, saya tilep diam-diam gitu. Kata Nabi boleh tapi jangan banyak-banyak gitu. Yang seperlunya aja. Nah, itu kan menunjukkan bahwa harta suami itu boleh juga ditimpe sama bininya karena kerahasiaan suami apalagi khususnya terkait dengan masalah kesetiaannya dia dengan sang istri, kok dia main-main dan kemudian dibongkar sama bininya, kebetulan bininya juga hacker, ya apa boleh buat, itu urusan mereka berdua lah gitu. Kita doain aja semoga mereka langgeng gitu ya. Oke. Baik. Mungkin cukup sekian dulu Ustaz ya, karena sudah waktu sudah ini. Di sini juga sudah buka nih Ustaz. Oh gitu ya? Sudah berapa jam? Beda 3 jam, Ustaz. Beda 3 jam. Oh, iya. Kita sini baru jam 3 kurang 10. Iya, sip. Oke. Baik, terima kasih Ustaz Sarwat yang sudah menjadi narasumber kita pada siang atau sore hari ini. Terima kasih pada Mas Rashid Saputra yang sudah menjadi narasumber kita juga pada siang atau sore hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah ikut join Zoom meeting kita pada sore hari ini. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa langsung ke Ustaz Sarwat ya, bisa langsung ke website beliau rumahfikih.com atau juga bisa langsung ke Facebook fanpage beliau ya. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit sekalian ya, live meeting ya. Ya, jazakallah Ustaz. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Yuk.